Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi penelitian kualitatif akan mempresentasikan tentang sumber data kualitatif, subjek data kualitatif, dan isu penting dalam penelitian kualitatif. Sebelum lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 3. Ada siapa saja sih? Ada Nanda Ayu Korifatul Husna, ada Kuni Azizah, saya sendiri, dan ada Nurul Huda. Materi yang pertama adalah sumber data penelitian kualitatif. Apa sih sumber data penelitian kualitatif itu? Sumber data penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh. Ada beberapa jenis dari sumber data, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada peristiwa, yang ketiga ada tempat atau lokasi, yang keempat ada dokumen atau arsip. Yang pertama adalah wawancara. Biasanya yang dibutuhkan dalam wawancara itu adalah narasumber. Kalau di penelitian kuantitatif itu biasa disebut responden, kalau di penelitian kualitatif namanya adalah informan atau orang yang memberikan informasi mengenai data yang kita butuhkan. Yang kedua adalah peristiwa. Dari suatu peristiwa, peneliti dapat melakukan cross-check terhadap informasi secara verbal. Yang ketiga adalah lokasi atau tempat. Nah, lokasi atau tempat sebuah penelitian bisa digali melalui sumber lokasinya. Yang keempat ada dokumen atau arsip. Nah, ini bisa berupa tentang database, dokumen tertulis, gambar-gambar, maupun rekaman. Sekarang lanjut ke data kualitatif. Nah, data kualitatif itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. 1. Data primer. Data primer adalah data yang kita peroleh dari penelitian secara langsung ataupun data yang kita peroleh dari tangan pertama. Contoh data primer ada kuesioner, ada wawancara. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada. Contoh data sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah majalah, jurnal, ataupun buku-buku. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merupakan segala sesuatu yang berupa barang, orang, atau lembaga yang memiliki sifat keadaan yang ada dalam pembahasan pemikiran. Menurut Ari Kunto, subjek penelitian merupakan tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh dan ditentukan dalam kerangka pemikiran. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mendapatkan data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan di mana data terkait variabel akan diamati. Dalam memperoleh subjek penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, penentuan sampel tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi menggunakan teknik pengumpulan sampel yang telah ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian, yang berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang isu penting dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif atau bisa disebut juga sebagai masalah penelitian ini diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun fenomena yang saling terkait antara fenomena satu dengan yang lain, baik sebagai penyebab maupun akibat. Nah, baik penelitian kuantitatif atau kualitatif itu mesti selalu diawali dari masalah. Nah, itu terdapat perbedaan mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif maupun juga kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif masalah itu harus ditulis dengan jelas. Nah, spesifik dan konstan atau tidak bisa berubah. Apabila penelitian kualitatif atau ini masalahnya bersifat tentatif atau sementara. Nah, ini akan berkembang bahkan berubah setelah peneliti berada di lapangan.
ada 3 kemungkinan terhadap penentuan masalah dalam penelitian kualitatif yang akan diajukan oleh peneliti. Nah, pertama itu adalah masalah penelitian, sama sejak awal proposal penelitian sampai laporan akhir penelitian. Nah, kedua ini setelah peneliti berada di lapangan untuk melakukan penelitian, masalah yang dibawa berubah dan kedua, setelah peneliti berada di lapangan untuk melakukan penelitian, masalah yang akan dibawa berubah dan berkembang, yaitu memperluas dan memperdalam masalah yang telah ada sebelumnya. Ketiga, yakni adalah masalah yang telah disusun oleh peneliti harus dirombak total setelah peneliti memasuki lapangan. Oleh karena itu, judul proposal penelitian itu harus diganti untuk menyesuaikan masalah yang sudah berubah tersebut. Nah, ini menurut Sugiono, berdasarkan level explanation suatu gejala, maka secara umum itu terdapat 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Nah, rumusan masalah deskriptif ini adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan secara luas dan mendalam. Contohnya, bagaimana iklim kerja atau suasana kerja pada organisasi tersebut. Nah, yang kedua, ya ini adalah rumusan masalah komparatif, yaitu adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau dominan satu dibandingkan dengan yang lain. Contoh, apakah kinerja bank syariah berkah itu berbeda dengan bank syariah yang halal? Nah, untuk yang selanjutnya ya ini adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif ini atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain antara domain satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu bagaimana model koordinasi kepemimpinan dan supervisi yang dijalankan dalam organisasi itu. Nah, yang isu selanjutnya yakni adalah desain penelitian berdasarkan desain penelitian yang disusun. Penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni desain penelitian kualitatif non standar, yaitu yang sebetulnya menggunakan standar seperti kuantitatif tetapi bersifat fleksibel atau tidak kaku. Dengan kata lain, model ini itu merupakan modifikasi dari model penelitian paradigma positifnya kuantitatif dengan menyederhanakan sistematika ataupun itu menyatukan beberapa bagian dalam bab yang sama. Nah, misalnya memasukkan metode penelitian dalam bab 1. Nah, desain penelitian kualitatif non standar ini digunakan untuk penelitian kualitatif dalam paradigma positif dan penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa. Nah, yang kedua yakni desain penelitian tentatif. Nah, model ini sama sekali berbeda dari model di atas. Penelitian tersandar non standar ini disusun sebelum peneliti terjun ke lapangan, terus dijadikan sebagai acuan dalam mengadakan penelitian. Yang selanjutnya ya ini adalah teknik pengumpulan data yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kuni tadi. Kisi-kisinya juga sama. Yang selanjutnya ya ini adalah analisis data kualitatif. Nah, data kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Nah, data kualitatif itu dapat dipilah menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yakni hasil pengamatan, yaitu uraian rinci tentang situasi, kejadian interaksi dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Terus yang kedua yakni hasil pembicaraan. Itu kutipan kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. Yang terakhir yakni bahan tertulis, petikan atau keseluruhan dokumen, terus surat menyurat, rekaman dan kasus sejarah. Sekian
presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.